Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga malam hari ini. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Jimmy Nafi. Untuk itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 298. Doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Pelindungannya diberi bagi yang beriman, nipur hati terluka. Oh, betapa indahnya waktu doaku, saat yang kudus, nipur hati terluka. Oh, betapa indahnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk saat ini kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah keluarga tanggal 10 Februari. Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk segala berkat penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Dan biarlah kami boleh malam hari ini boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Nafi. Mari Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Pak Nafi yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kabar kebenaran-Mu itu boleh menjadikan kami kuat dalam jalani hidup kami hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita ketemu lagi dalam kebaktian rumah tangga di hari ini, walaupun melalui medsos. Nah, untuk itu kita sama-sama akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 11 untuk pagi ayat 5-8, untuk sore 9-13. Supaya afdolnya kita membaca dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Untuk itu mohon dipersiapkan bagian bacaannya. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam sorga.
kami semua anak-anak-Mu sudah berkumpul di hadirat Tuhan. Di rumah kami masing-masing, tetapi itu juga rumah Tuhan. Kami bersama-sama akan membahas sebagian daripada firman Tuhan, mendengar dan membacakannya dari Lukas. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, layakkanlah kami, ampunkan salah dosa kami. Dalam Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang untuk berdiri. Kita akan membacakan Lukas pasal 11 mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 13. Kalau pagi ayat 5 sampai 8, kalau malam ini 9 sampai 13. Supaya lebih afdolnya kita akan membaca keseluruhan. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara sekalian di bawah terang judul Hal Berdoa. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak dapat mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalah lagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Kita sebenarnya sudah cukup familiar dengan bacaan ini. Kalau kita baca di ayat yang pertama tadi, ayat pertama itu tentang hal berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita melihat di sini, orang-orang yang bepergian di era Tuhan Yesus atau di Palestina pada waktu itu, mereka sering menghindari perjalanan pada siang hari. Jadi mereka lebih cenderung berjalan pada malam hari. Nah, dalam cerita Yesus ini digambarkan justru pada waktu tengah malam di rumah sahabatnya. Kalau kita memperhatikan di Timur Tengah, keramahan dalam menyambut tamu adalah satu kewajiban yang kudus. Tidaklah cukup untuk menyajikan kepada seorang apa yang cukup atau dicukup-cukupkan saja. Tamu tersebut mestilah disajikan dengan sesuatu yang sedikit lebih mewah. Nah, di dalam desa-desa, roti biasanya dibakar atau dipanggang di rumah sendiri. Hanya cukup untuk kebutuhan hari itu saja, sehingga mereka tidak menyiapkan lagi. Tetapi apapun yang terjadi, ketika ada tamu, tuan rumah harus bertanggung jawab. Dan hal ini saya pikir juga bisa terjadi atau biasa terjadi bagi saudara-saudara kita. Kalau saudara biasa kita di luar pulau juga demikian. Kalau ada keluarga yang datang biar tengah malam sekalipun, ya kita harus menyiapkan makanan bagi mereka. Tanpa kata sungut-sungut atau dan lain sebagainya. Nah, kita akan memberikan kepada mereka yang terbaik. Nah, cerita ini kata Yesus akan menceritakan kepada kamu mengenai doa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang bagaimana berdoa. Kalau saudara memperhatikan sungguh-sungguh ayat ini, di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan ini
menekankan kepada mereka, bukan orang itu pintar berdoa dengan suara yang dibagus-baguskan, dengan kata yang indah-indah. Tetapi yang penting di sini bagaimana orang itu berdoa dengan ketulusan hati, dengan kesabaran, dengan kerendahan hati. Bukan bagaimana dia merangkai kata-kata yang indah dalam doa. Kalau saudara baca di ayat pertama tadi, kan Tuhan ajarkan mereka supaya cukup doa Bapa kami. Tetapi inilah kita, Tuhan mengajarkan kepada kita seperti itu. Nah, Yesus memperkenalkan kebaikan Allah yang melebihi kisah seorang ayah ibu kepada anaknya. Ia tidak hanya akan memberikan apa yang diminta oleh manusia, bahkan Allah akan memelihara dan mencukupi seluruh keperluan hidup manusia. Ia adalah Allah yang berkelimpahan berkat. Maka Yesus mengajak kita untuk mengetuk pintu hati Allah dan percaya. Percayalah, percaya kepada Allah. Pasti Allah membuktikan dan akan membukakan pintu untuk meminta dan kita akan mendapatkannya. Tetapi kita tidak bisa menerjemahkan ini secara sempit. Minggu lalu ketika khotbah saya sudah saya katakan bahwa kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Janganlah kita bersembunyi di balik doa. Karena kita merasa sudah berdoa lalu kita tidak berbuat apa-apa. Tidak demikian. Doa dan tindakan. Harus ada doa, harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, bagaimana doa itu bisa dikabulkan? Sama-sama kita berjalan di dalam sini. Nah, pertanyaannya, apakah kita mempunyai kepercayaan yang begitu mendalam kepada Allah? Jangan-jangan kita lebih percaya kepada perhitungan kita sendiri. Jadi dengan hitung-hitungan sendiri kita lebih percaya dan lebih yakin dengan hitungan kita. Tuhan tidak melarang kita untuk membuat perhitungan. Tidak melarang. Tuhan tidak melarang itu. Tetapi apapun itu, segala perhitungan dan rencana kita harus bawa ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati setiap permohonan saudara yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga tidak mengecewakan saudara. Yesus tidak mengajak kita untuk hidup tanpa rencana dan tanpa perhitungan. Apalagi tanpa usaha atau kerja keras kita. Yesus mengajak kita untuk belajar rendah hati. Sikap rendah hati yang akan bawa kita kepada kesediaan untuk bekerja sama dengan rencana Allah. Dengan jalan Allah. Bukankah kita sudah mendapatkan segala karunia pengetahuan? Pun karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Tuhan memberikan kita. Tuhan mau supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang smart. Anak-anak Tuhan yang pandai. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga Tuhan minta kepada kita. Tetapi persoalan yang terjadi, kita ini tidak sabaran dengan keadaan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Kita mau semuanya instan. Kita mau semuanya cepat. Kita mau supaya semuanya beres dalam sekejap. Kita memperlakukan Tuhan seperti pegawai kita. Seperti anak buah kita. Tetapi tidak demikian. Saudara mungkin pernah kecewa ketika saudara berdoa sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun Tuhan tidak menjawab doa saudara. Karena apa? Karena permintaan yang kita lakukan kepada Tuhan jauh dari apa yang seharusnya kita lakukan. Contoh saja, kasih yang gampang. Saudara belum punya kemampuan untuk memiliki kendaraan, katakanlah mobil Fortuner begitu. Saudara masih cukup saja mungkin Kijang 95 gitu. Tetapi saudara ngotot. Karena ini ada program dari dealer bisa dengan uang muka yang murah sehingga bisa mendapatkan mobil Fortuner. Lalu saudara melakukan itu tanpa saudara bertanya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki atau tidak. Nah, ketika dalam perjalanan saudara tidak bisa menyelesaikan tunggakan tersebut, apa yang terjadi? Saudara akan kepala sakit, pusing, didatangi debt collector, bahkan ada debt collector yang begitu kurang ajar, tetangga kiri kanan diberitahu, segala macam saudara diteror habis-habisan. Buntut-buntutnya mobil disita. Lalu saudara menangis, datang kepada Tuhan, salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya jadi begini? Loh, yang membuat keputusan itu kan Anda sendiri, tanpa Anda bertanya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki atau tidak dengan keputusan itu. Dengan keputusan yang saudara ambil. Sehingga saudara menjadi sulit. Sulit yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan yang disalahkan.
Kenapa orang lain yang tidak tahu berdoa menurut perhitungan saudara atau menurut penglihatan atau pengetahuan saudara? Kok hidupnya begitu bagus, hidupnya begitu enak. Rumah gedong magrong-magrong, mobil mewah-mewah, jejer-jejer di rumahnya. Percaya sama Yesus juga tidak. Saya yang setiap hari berlutut sampai lutut ini kapalan berdoa macam-macam, Tuhan tidak kasih saya apa-apa. Saudara, ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita, itu Tuhan sudah memperhitungkan segala baik buruknya. Pantaskah kita mendapat barang ini dengan saat sekarang? Harusnya kita sabar bahwa Tuhan tahu bagaimana kehidupan saudara. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu pikiran saudara. Tuhan tahu kemampuan saudara. Sehingga Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya step by step, langkah demi langkah. Contoh saja beginilah. Kalau saudara menjadi seorang sarjana, tentu saudara mulai sekolah ya, paling tidak mulai TK. Setelah TK masuk SD. Setelah SD masuk SMP. Setelah SMP masuk SMA. Setelah SMA baru saudara bisa kuliah. Tidak mungkin kan orang SMP langsung kuliah. Berarti kan ada proses di sini. Proses ini berjalan. Kalau saudara tidak memenuhi proses ini, maka saudara tidak bisa menjadi seorang sarjana. Dan begitu saja. Apakah dengan saudara berdoa saja terus saudara bisa jadi sarjana? Kan tidak mungkin. Saudara harus melalui proses. Maka dari itu doa dan tindakan sama-sama berjalan. Saudara bertindak tanpa doa juga tidak bagus. Saudara berdoa tanpa tindakan juga tidak pas. Harus berjalan bersama-sama. Sejalan seiring. Kalau lagunya Ade Manuhutu bilang lagak dan gayanya serasi. Kan begitu. Kalau saudara hanya berlagak saja tidak serasi, tidak mungkin. Harus serasi. Harus seiring sejalan dengan kehendak Tuhan. Harus sabar. Dan saudara harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Bukan dengan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Karena kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Tuhan tidak mau miliknya cilaka. Tuhan tidak mau miliknya binasa. Tuhan mau supaya miliknya begitu menjadi orang yang begitu smart. Kita menjadi orang Kristen yang pandai. Kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Baik kita dalam keadaan suka maupun kita dalam keadaan duka. Kita dalam keadaan miskin maupun kita dalam keadaan kaya. Kita tetap hidup di dalam Kristus. Itu yang Tuhan minta dari kita. Saya percaya kita semua pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tetapi apapun itu, kita adalah milik Tuhan. Kalau sampai hari ini, saudara dan saya masih ada, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Sehingga kita boleh merubah hidup kita. Dari yang tadinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan rencana kita saja seperti yang saya katakan di depan tadi. Tetapi dengan rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita siap untuk menerima itu. Saudara buka hati dan pikiran saudara untuk menerima itu. Hidup apalagi sekarang ini begitu sulit. Saudara keluar rumah takut COVID. Tidak keluar rumah ini tidak bisa dapat uang. Semua ini serba salah. Jadi bagaimana? Nah, oleh karenanya satu-satunya jalan kita pegang pada janji Yesus. Tuhan Yesus berjanji kepada kita. Saya kira semua kita orang Kristen hafal. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Khotbah saya minggu lalu juga saya katakan itu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara. Protokol kesehatan saudara tetap siapkan. Tetapi saudara yakin dan percaya. Yang susah tidak sampai antok. Kita semua dalam keadaan sulit. Saudara kalau lihat tarinya orang Jawa kalau menari lihatnya ke bawah, ke tengah, dan ke atas. Maksud dan tujuannya apa? Kita hidup ini kita jangan lihat ke atas saja. Atau kita hidup hanya lihat ke bawah saja. Kalau kita lihat ke bawah saja tidak ada harapan. Kita lihat ke bawah, lihat ke tengah, dan lihat ke atas. Dengan dasar itu, kita bisa memahami keadaan orang lain. Saudara susah, orang lain lebih susah. Saudara susah mungkin saudara bisa keluar naik sepeda motor. Orang lain jalan kaki. Orang lain yang jalan kaki melihat orang lain tidak bisa juga jalan kaki naik di kursi roda. Orang naik bemo melihat orang jalan kaki. Jadi terus saja begitu. Kalau bahasa Jawanya mengatakan sawang sinawang. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya itu dengan sungguh-sungguh. Saudara harus yakin itu. Saya bisa memahami bahwa kadang-kadang kita juga takut dengan keadaan COVID yang demikian berat. Lalu terpikir dalam hati kita, kalau saya kena COVID,
Kalau saya mati, kalau saya begini, kalau saya begitu, terus bagaimana? Nah, tapi sekali lagi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita baik hidup maupun mati, kita adalah milik Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam pergumulan kita seperti Tuhan ajarkan dalam firman yang sudah kita baca dengar bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih, karena melalui firman Tuhan di malam hari ini, atau di hari ini, boleh menguatkan kami, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak sadar, entah sesuatu dan lain hal, ataukah hidup kami begitu penuh dengan pergumulan, sehingga kami tidak sadar dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi melalui firman Tuhan di malam hari ini, kami sadar bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dimanapun kami berada, keadaan kami seperti apapun, mata Tuhan tetap tertuju kepada kami. Tuhan melihat semua kehidupan kami. Tuhan akan menilai semua kehidupan kami. Oleh karenanya, biarlah kami berhati-hati menjalani kehidupan ini, karena mata Tuhan tetap memandang kami. Bapa di sorga, terima kasih. Malam hari yang berbahagia ini kami bersama-sama semua jemaat GPIB Bukit Zaitun, baik yang ada di sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 2, dan sektor pelayanan 3. Kami semua bersatu hati. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan kami, untuk gereja kami GPIB Bukit Zaitun, dengan segala macam pergumulan yang ada di dalamnya. Biarlah kami boleh menyelesaikan bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati pendeta kami dan keluarga. Tuhan berkati para majelis, pelaksana harian majelis jemaat, pegawai kantor, semua yang terlibat di dalamnya. Pula kami semua jemaat yang ada di sektor masing-masing, 1, 2, dan 3. Orang-orang tua yang ada di sana dalam keadaan duka cita, Tuhan boleh datang menghibur mereka sehingga ada sukacita. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, biarlah Tuhan juga hadir di situ. Dan Tuhan memberkati obat-obatan, bahkan peralatan yang dipakai. Tuhan memberkati keluarga yang merawat mereka, sehingga ada sukacita yang ada dalam hati mereka, dan kesembuhan boleh terjadi. Karena di mana hati girang, di situ kesembuhan ada. Tuhan terima kasih untuk semuanya. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami, baik yang TK, SD, SMP, maupun yang dalam bangku kuliah, di sektor masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan berikan kekuatan kepada orang tua dalam mengajar anak-anak, karena mereka belum bisa masuk di ruang kelas. Tuhan berikan ketabahan kepada orang tua. Tuhan membantu juga dalam biaya dan lain sebagainya. Semuanya kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik kepada kami di dalam segala hal. Ya Tuhan, Bapa kami, malam ini kami mengucap terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberi kami rumah ini untuk tempat berteduh dan tempat beribadah, dan membina hidup bersama keluarga kami. Kami mengucap terima kasih kepadamu atas sukacita karena hidup bersama sebagai keluarga. Kami mengucap terima kasih kepadamu atas kesempatan bekerja pada hari ini, atas istirahat untuk malam ini. Kami mohon berkat-Mu untuk orang-orang yang tidak akan tidur malam ini, orang-orang yang melakukan perjalanan malam ini, di darat atau di laut atau di udara, untuk mengangkut bahan makanan kami, surat-surat kami,
barang-barang kami ataupun surat-surat kabar untuk besok pagi. Orang-orang yang harus berjaga sepanjang malam untuk melakukan tugas-tugas pelayanan umum, untuk menjaga keselamatan dan keamanan umum. Para dokter yang harus berjaga untuk kelahiran bayi, untuk merawat orang sakit baik COVID maupun penyakit lain. Tuhan, kami mohon Kau mendampingi anak-anak dan saudara anggota keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi saat menutup mata dan menghembuskan nafas terakhir. Meringankan penderitaan orang-orang yang sakit, para perawat dan semua orang yang menjaga orang sakit. Orang-orang yang tidak dapat tidur malam ini karena mengalami sakit pada tubuh ataupun pikiran. Orang-orang yang tidak mempunyai tempat berteduh. Orang-orang yang harus tidur dengan perut kosong dan kedinginan. Kiranya dalam kebahagiaan dan kesenangan hidup kami tidak melupakan kesedihan dan penderitaan, kesepian dan kebutuhan orang lain. Di malam yang bagi mereka terasa begitu lambat dan gelap ini, semua ini kami mohon Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan tahu bagaimana keadaan kami. Sebentar kami akan melepaskan semua lelah dan beban pikiran kami akan masuk dalam istirahat kami. Tuhan beserta dengan kami, apapun yang menjadi milik kami ada dalam perlindungan Tuhan. Karena dari Tuhan pula asalnya. Dan sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan kehidupan kepada kami pada esok hari. Sehingga kami dapat melihat dan merasakan hari yang baru. Penuh dengan sukacita dan kedamaian dalam kasih Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal akan kami sampaikan kepadamu. Tetapi inilah satu keuntungan, kami punya Allah yang hidup, yang mengerti bagaimana keadaan kami. Walaupun dalam hidup kami kurang memahami Tuhan, atau kurang mengerti, atau kurang menghargai Tuhan. Tetapi Engkau tetap menghargai kami, bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami. Terima kasih Bapa. Bapa boleh terima dengar doa kami. Doa yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Mazmur 98 ayat 8 sampai 9. Sambil kantong persembahan atau persembahan diberikan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 89. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban dan darahmu yang kudus, yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari ini. Makanya jemaat Tuhan, marilah kita selesaikan pertemuan kita ini dengan sejahtera, dan kita laksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar
dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita diutus. Jemaat saya undang berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai, dipersilakan duduk kembali.